Halo, baik lagi sama gue Billy. Kalau kalian ingat beberapa minggu yang lalu gue pernah ngepost untuk yang Asus yang Special Edition itu, Space Edition. Nah, kali ini barangnya sudah datang ke tempat kita. Dan nah, sekarang kita bisa unboxing ini barang. Tapi yang gue bingung sama ini barang kan kalau di video itu gue udah sebutin tuh barangnya enteng banget. Cuman kalau nggak salah 1,4 kiloan gitu. Cuman ini gue terima barang ini berat. Berat banget. Kita timbang aja nih beratnya. Nah, bingung kan bisa nyampe 4,6. Gue juga bingung ini isinya apa aja yang bisa bikin barang yang sekecil dan seenteng aslinya itu udah jadi seberat ini. Oke, sebelum itu kita lihat dulu kita dikirimin barang yang mana, karena untuk yang Space Edition ini ada dua SKU, yang i9 dengan 32 RAM LPDDR5 dan yang tadi satu lagi i7 itu dengan 16 GB untuk RAM-nya LPDDR. Oke, jadi ini kita dapat yang mana ya? i7, kita dikiriminnya i7. Storage-nya 1 TB. Terus berarti RAM-nya kita dapat yang 16 GB. Oke. Ini ya nomor serinya UX5401Z untuk Space Edition. Jadi dari dusnya, biasanya kalau ZenBook itu warna dusnya tidak hitam setahu gua. Yang ini kan hitam begini. Di sini ada tulisan Space Edition-nya. ZenBook, kalau untuk sejarahnya kan gue udah ceritain waktu itu ya. Jadi dia dibuat untuk merayakan 25 tahunnya. Milestone-nya Asus ngirim laptopnya ke luar angkasa. Anyway, itu laptop yang dikirim itu Asus P6300. Nah, ini ada tulisan-tulisan yang antara jelas tidak jelas. Pokoknya ini dusnya sendiri dibuat spesial. Nah, ini tuh kurang lebih dia buat bentuknya seperti stasiun luar angkasanya waktu itu laptop lamanya itu dikirim. Ini stasiun luar angkasa Mir. Oke, 25 tahun. Ini juga ada ya beginiannya lah. ZenBook 2011 kayaknya ZenBook pertama. Dan di sini ada tahun dari 1986 sampai 2001, ini gue nggak tahu tahun apa. Anyway, ini ditulis. Nanti kalau gue udah tahu gue tulis di videonya. Oh, Mirnya, oke, stasiun luar angkasa Mir. Itu stasiun luar angkasanya berarti yang kalau gue nggak salah tangkap ya, ini stasiun luar angkasa itu beroperasi dari 1986 sampai 2001. Kalau menurut ini gue nangkepnya seperti itu. Oke. Tanpa lebih panjang lagi, ini kita langsung buka aja. Kita mau tahu, jujurnya kalau yang kayak begini agak susah sih dibukanya. Cuman mungkin kelihatan supaya special edition ya, jadi berbeda. Ya. Nah, jadi dalamnya bentuknya kayak begini. Ada dusnya lagi, ini laptopnya. Ini belakang sini pasti nggak ada. Nah, kita mulai dari ini dulu deh. Wih, masih di plastik cuy. Ternyata belum dibuka, gue pikirin udah dibuka. Bentar, mesti ambil cutter dulu. Gunting ada, gunting aja deh. Nah, oke. Nanti dong, ini yang spesialnya, ini nanti. Ini dulu kotak kecilnya apa ini? Ini rada berat juga. Oke. Kita rada barbar saja. Rusak-rusaknya dikit. Udah lah ya. Ini kalau di sini ada gambarnya tipis. Ini nantinya bisa dipakai. Jadi dia Asus itu tidak membuang-buang barang, mungkin apa ya, dusnya lah. Jadi ini masih berguna. Jadi masih bisa dipakai buat stand laptopnya. Oke, so ini nih. Nah,
Dan ada apa di sini? Ya, isinya hanya ini saja. Oh, ini. Oke, chargernya di sini. Ini charger berapa watt nih? Oke, ini charger 100 watt. Oh, ada di sini 100 watt. Oke. Kita taruh sini dulu, dan ini ada apa lagi ya? Ini kan udah kosong nih, nggak ada apa-apa. Ada ini. Ternyata langsung dikasih dongle juga. Mantap. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya dongle yang macam begini, berarti memang ini kalau kalian mau pakai internetnya pakai kabelan. Nah, ya ini pakai ini. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Nah, jadi ini nanti fungsinya bisa dipakai buat stand laptopnya juga. Tapi gue nggak tahu begini atau begini, kayaknya begini kali ya. Jadi estetik. Walaupun sebenarnya namanya laptop stand itu supaya rada kebuka dan lebih adem. Kalau misalnya ketutupan sama ini ya, nggak tahu deh. Oke, kita ke main eventnya. Nah, nih laptopnya ada di dalam sini, Space Edition. Jadi kalau misalnya ini kita bahas kotaknya dulu. Sebelum bahas kotak, kita lihat di dalam sini masih ada barang apa nggak ya? Nah, ada something. Ini sleeve-nya, tasnya mantap. Nah, oke, ini buat sleeve-nya yang menurut gue agak norak. Oke, kalau begini dibawa-bawa buat nongkrong di mall sih, ini beneran menarik perhatian banget. Ya, tapi ini apa? Ngejreng gitu. Maksudnya nggak low profile. Ya, tapi mungkin untuk menggambarkan itu ya, kalau luar angkasa kan silver. Nah, kayak begitulah. Oke, ada apa lagi nih, Dang? Dikasih barang. Ini pen, Asus Pen. Asus Pen 2.0. Jadi lengkap ya, kita di sini udah dikasih sleeve-nya langsung, dongle-nya langsung, pennya juga. Oke, kita taruh sini. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, kita bahas ini kotak. Pertama, ini memang dibuatnya spesial ya, unik banget. Dan ini nggak enteng sih, ini berat. Di sini ada Asus ZenBook 14X OLED 25 tahun buat ininya ya, milestone-nya. Space Edition, terus mirip kayak yang di luarnya tadi, cuman di sini ditambahin ini kayaknya buat planet-planet, ini planet. Seperti urutan planet-planet. Ini matahari, ya begitulah. Terus apa lagi yang unik dari ini? Udah sih, ini cuman ditulis Space Edition Asus ZenBook 14X OLED. Oke, kotaknya walaupun ngejreng, tapi ini eye-catching dan keren. Kalau diperhatiin gambarnya kayak gini tuh, ini kayak black hole. Black hole masuk ke lubangnya ini bentuknya. Atau apa ya, quantum tunnel atau black hole ya, seperti itulah bentuknya. Kan sih. Oke, kita buka aja. Kita lihat langsung. Nah, ini keren, ini keren. Soalnya kan nggak dibawa kemana-mana, ntar kotaknya tinggal di rumah. Oke, ini kalau dibuka seperti biasa Asus langsung nonjol. Nah, ini something nih. Tuh, bolong. Apa ini? Cuman begini doang. Oke, ini pajangan. Laptopnya langsung. Oke. Bahan marketing. Kita turunin ya.
Nah, kita dapat ini juga, ini buat makanan luar angkasa. Nggak ding, ini buat ininya, kelengkapannya. Apa buku-bukunya? Kelengkapan sih. Nah, ini buku-bukunya, dan di sini ini ada apa ya? Surat buka jangan. Buka jangan. Buka lah ya. Oke. Nah, oke. Jadi ini Asus In Search of Incredible. Ini kayaknya cuma buat ini deh. Apa namanya? Buat ya mungkin bisa dibilang buat kayak terima kasih sudah membeli produk inilah, kayak begitu. 2 dekade has passed since Asus P6300 laptop travel into outer space. Ya, ini gimmick-gimmick yang untuk meningkatkan harga jual. Oke, nice. Ya udah, ini kosong. Tuh dimasukin di sini. Karena yang ini manual tidak terlalu berguna. Oh, stiker. Dikasih stiker, cuy. Jadi di kotak ini udah nggak ada apa-apa lagi kan ya? Dah, nggak ada. Oke, kotaknya kita taruh di sini. Biar keren. Sepertinya mejanya kurang besar. Nah, ini laptopnya. Laptopnya sendiri sih sebenarnya enteng. Kayak gue udah sebut, rasanya cuma 1,4 kiloan aja. Should we test? Nah, mantap kan barangnya? Cakep cuy. Coba ya, bisa nggak ya ditimbang beratnya? Nah, 1,4 kilo. Jadi kelengkapannya yang bikin berat. Dan dusnya, ini aja berat. Ini juga berat. Oh, ya timbangan. Itu 20 kilo. 20 kilo mana? Timbangan babi? Nggak high-tech banget pakai timbangan belanjaan. Kita bahas dari luarnya dulu. Di belakangnya ada tulisan Mir Space Station, tahunnya Space Edition. Ini sih nothing special lah ya, tapi dia bentuknya memang keren sih. Ini laptop. Ini buat speaker menghadap ke bawah. Ini buat exhaust. Tuh, kalau ini kan ada bolongan buat nyedot udara nih. Kalau ditaruh di ini kan menghalangi. Terus konektor. Oke, konektor sekalian kita bahas aja di sini. Jadi ini ada sebentar. Konektor gue nggak apa. Kita bahas soal konektornya dulu. Ini tuh konektor USB Type A yang 3.2 Gen 2. Yang ini buat SD card, micro SD card. Ini ya combo audio jack. Nah, buat sebelah sininya, ini dia nggak naung-naung. Ini mah HDMI 2.0. Yang ini Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 2 biji. Gila, ini sih niat banget buat colokannya. Buat di depannya sendiri, ini yang disebut Sand Vision buat nora-noraan di sini. Jadi kalau kalian mau tulis apa, bisa ditongolin, bisa dibaca sama orang yang di belakangnya. Which is kalau di belakangnya tembok ya tidak kelihatan apa-apa. Desainnya seperti ini. Nah, kita buka aja langsung. Nah, ini sudah langsung ditunjukin touchscreen. Oke. Penting dikasih tahu touchscreen. Dan ini ergolift juga ya. Dia jadi kalau dibuka dia naik sedikit. Ini buat ngebantu airflow-nya di bawah lebih maksimal, maybe. Terus buat ngetik juga lebih enak katanya di tangan kalau misalnya sambil rada terangkat sedikit ini. Dan anyway buat stand-nya ini tadi, kalau ditaruh di stand jadi seperti ini. Nah, paket lengkap.
laptop plus stand. Gue sih kemarin ada yang komen di video gue bahwa ini ngapain dipakein beginian ya, stiker-stiker ini buat jadi kurang bagus. Sebenarnya di sini, di bawah sini desainnya itu dia ada banyak ininya, maksudnya kode-kode lah. Coba sini. Oke, ini udah pantau pagi. Jadi ini mirror stationnya tadi, udah gitu di sini tuh ini ada morse-morse yang kalau diartiin ini MIR 1998, P6300. Nih, gua tahu dari mana, ada di websitenya. Nah, di sini, aduh, ini mesti dicabut sih kalau mau kelihatan. Kita cabut aja kali ya. Yang ini ada di space key-nya ada kayak planet gitu. Keren sih. Nah, ini juga ada kode Morse-nya lagi. Ini tulisannya sih apa ya? Pokoknya 2011 Asus ZenBook. Apa di sini? Terlalu banyak kode-kode beginian. Tapi tulisannya sih ini cockpit. Dia bilang. Menurut websitenya itu ditulisnya ini cockpit, entah maksudnya apa. Oke, desain seperti ini dan ada kode Morse juga di sini yang tulisannya at astra per aspera. Itu true hardship to the star. Oke, jadi ini kita nyalain langsung. Bisa nggak atau perlu dicas? Oke. Tadi ya, yang nyalanya di video kedua karena sepertinya dia perlu dicas dulu, baterainya habis. Jadi kita bahas yang bisa kita bahas dulu aja di sini. Anyway, ini mouse-nya sendiri, di mouse-nya sini ada nanti ada apa? Digital numpad, dan untuk yang kita bisa bahas sekarang layarnya. Dan layarnya ini kita sudah dikasih ini laptop gitu. Ini sudah disiapkan dengan layar 4K, tidak tanggung-tanggung deh. Dengan ukuran yang segini, berapa inch? 14 inch. Ini dikasih layar 4K dengan aspek rasionya di 16:10. Ya, memang udah kekinian lah. Kayaknya sekarang laptop-laptop udah mengarah ke arah 16:10. OLED sudah pasti, dan dia sudah certified tough friendly juga. Jadi yang mana buat radiasi sinar birunya itu sudah lebih rendah. Biasanya kalau OLED-nya ini layar OLED-nya Asus itu udah 70% lebih rendah untuk radiasi sinar birunya. So that's a great thing, bagus juga buat anak-anak. Cuman untuk laptop semahal ini, ya itu bukan anak-anak sih, bukan buat anak-anak. Ini buat kerja lah, buat dinikmati oleh yang pencinta laptop. Karena ini memang special edition untuk bisa dibilang collector edition juga, yang mana tahun ini keluar, tahun depan udah tidak akan keluar lagi. Dan itu sudah dikonfirmasi tahun depan. Tahun ini pun dia keluar dengan angka yang masih limited. Tapi memang katanya kalau demand-nya tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk dibuat lebih banyak. Tapi hanya tahun ini. Yang mana tahun ini akan habis dalam waktu beberapa bulan lagi saja. Dan ini juga kelebihannya lagi dari laptop ini, itu ada di standar untuk ketahanannya. Yang mana laptop biasanya Asus itu biasanya dilengkapi dengan mil STD. Yang ini dilengkapi lebih lagi dengan namanya space standard ya, ya itu pokoknya dia military grade, nah space grade maksud saya itu. Jadi space grade ini dibanding yang mil STD itu ada peningkatan ujiannya lagi. Diujinya lebih untuk ketahanan, misalnya goncangannya dia diuji untuk goncangan yang ekstrim dan dia tahan. Untuk suhu yang tinggi, lebih tinggi dari yang mil STD atau lebih rendah lagi, dia bisa. Jadi pengujian yang spesialnya ada di space grade ini seperti itu. Jadi membuat ini laptop ya, kalau someday nanti kita mau udah ada misalnya tur keluar bumi, nah ini bisa dibawa. Harusnya ini kuat. Nah, anyway, apalagi yang bisa dibahas dari bodinya? Ya, untuk video ini kayaknya itu dulu. Oke, ini sudah pantun validated yang pasti. Layarnya dia menggunakan Intel Iris Xe, grafiknya i7, core-nya Pantun validated, udah gue sebut ya tadi. Dia ada built-in Alexa. Tapi percuma ya, di Indonesia ini tidak bisa berjalan Alexa. Ya sudahlah. Yang penting laptopnya bagus.
Dan apalagi ya, ini bahannya sini metal sih. Semoga metalnya kalau sambil dicas dia nggak nyetrum-nyetrum ya. Karena biasanya laptop yang metal itu suka ada statik-statik seperti itu. Oh iya, by the way ini chargingnya menggunakan port Thunderbolt-nya sih, tidak dedicated. Jadi oh iya bener, port Thunderbolt-nya yang cuma 2 kalau dipakai buat ngecas, ya sudah, berkurang 1. Dari hal itunya sih agak kurang mantep, tapi memang kayaknya ini yang sudah lebih, apa ya, futuristik. Semuanya ke arah Type-C, karena beberapa tahun ke depan lagi katanya charger untuk laptop itu akan distandarkan semua menggunakan Type-C. Rumor-rumornya seperti itu. Untuk smartphone semua sudah harus Type-C. Udah diketok palu kalau hal itu. Yang laptop menyusul, katanya akan begitu ke depannya. Anyway, sekian dulu aja untuk unboxingnya dan preview. Nah ya, preview untuk bodinya. Sekian dulu preview dari Geek Up untuk Asus 14X OLED Space Edition ini, UX 5401Z. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya, tolong di-subscribe. Untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya yang lebih lengkap lagi, karena kita akan melakukan pengujian di video yang situ. Bye-bye. Ciao.